Tuhan memang sungguh maha baik, menciptakan alam dengan begitu indahnya. Suku Baduy menjadi bukti nyata kebaikan Tuhan kepada kita. Ini terbukti dari keindahan alam yang terjaga dan keramahan dari setiap warganya. Akan ada banyak hal yang akan kudapat di sini. Bukan hanya pengalaman, tapi pembelajaran. Suku Baduy memiliki hubungan sejarah dengan orang Sunda. Penampilan fisik dan bahasa mereka mirip dengan orang-orang Sunda pada umumnya. Satu-satunya perbedaan adalah cara hidup mereka. Suku Baduy menutup diri dari pengaruh dunia luar dan secara ketat menjaga cara hidup mereka yang tradisional. Masyarakat suku Baduy mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, penduduk suku Baduy dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai Jaro Pamarentah. Sedangkan secara adat, tunduk pada pimpinan adat suku Baduy yang tertinggi yaitu Puun. Dalam struktur adat Baduy, pemimpin tertinggi mereka yaitu disebut Puun. Puun memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan aturan mendasar pada adat istiadat suku Baduy. Puun hanya terdapat di 3 kampung Baduy dalam saja. Selanjutnya ada Jaro Tangtu, yaitu orang yang memiliki tugas keagamaan yang dijalankan warga Baduy dan mewakili mereka untuk mengontrol hutan adat. Setara dengan Jaro Tangtu, ada Serat. Serat yaitu pejabat yang membantu Puun dalam bidang pengelolaan Humas Serang atau ladang Puun. Selanjutnya ada Baresan Salapan atau 7, yaitu bertugas membantu Puun mengurusi keamanan dan ketertiban di kampung Baduy dalam. Selanjutnya ada Tanggungan Jaro 12, yaitu pendamping hukum bagi orang Baduy luar. Jabatan ini dipegang oleh warga Baduy luar. Setara dengan Tanggungan Jaro 12, ada Tangkesan, yaitu penasehat Jaro 7 untuk urusan adat. Tangkesan sering diminta untuk mengetahui nasib pelaku tindak pidana. Selanjutnya ada Jaro 7, tokoh adat yang bertugas menegakkan hukum adat. Jumlahnya ada 7 orang, tersebar di 7 kampung Baduy luar. Yang terakhir ada Jaro Pamarentah, yaitu penghubung antara pemerintahan adat dan pemerintahan formal. Jabatan ini dipegang oleh warga Baduy luar. Dalam struktur pemerintahan, menjabat sebagai Kepala Desa Kanekes. Sebagaimana yang telah terjadi selama ratusan tahun, mata pencaharian utama masyarakat Kanekes adalah bertani padi huma. Selain bertani padi huma, mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil bercocok tanam lainnya. Untuk semacam kayak pertanian usaha, ya pisang, terus semacam cabai, kencur sekarang lagi paling bagus, jahe, ada juga yang nanam kacang gitu. Tapi tidak sengaja menanam atau napi bertani nanam kencur, jahe atau napi pisang. Kami yang diutamakan itu nanam padi. Jadi sekalian nanam padi, sekaligus nanam kencur, pisang, jahe, itu sekalian. Nggak sengaja kami bikin lahan untuk nanam pertanian itu selain nanam padi. Kalau madu dulunya sih memang sebagai
sampingan ya, sampingan gak diutamakan. Karena sekarang dari Jakarta atau dari tempat lain banyak yang nyari, akhirnya yang di hutan juga banyak sengaja nyari madu gitu. Dulu mah enggak seketemunya, kalau sekarang ada juga yang sengaja nyari madu, nyari lebah liar. Ada juga yang bikin itu, misalnya dia naruh kayu di bukit, ditaruh di bukit, dibaca mantra. Nah, jadi misalnya dia naruh, minimal ada temen aku yang naruh 50 kayu, yang jadi katanya 20 kayu, jadi 20 sarang madu yang jadi. Nah, jadi kan itu termasuk usaha juga sekarang lah gitu. Kali ini saya akan ikut dengan Kang Emen, salah satu warga suku Kampung Baduy ini, untuk memanen madu odeng. Setelah kami berbincang cukup lama tentang masyarakat Baduy, tak terasa hari sudah menuju sore. Kang Emen bersama temannya mengajakku untuk memanen madu odeng di pedalaman hutan sekitaran suku Baduy. Kami berjalan kaki, dan di perjalanan kami melewati salah satu kampung di suku Baduy yang cukup terkenal di kalangan pariwisata, yaitu Kampung Gazebo. Kali ini saya sedang ada di salah satu kampung wisata yang terdapat di suku Baduy, yaitu Kampung Gazebo. Di sini terdapat sebuah jembatan yang menghubungkan antara Baduy luar dan Baduy dalam. Setelah istirahat sebentar di Kampung Gazebo, kami pun melanjutkan perjalanan menuju hutan untuk memanen madu odeng. Walaupun kakiku terasa lelah, setibanya di hutan, aku disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa indah, membuat rasa lelahku menjadi hilang. Sesampainya di hutan, kami langsung mempersiapkan bambu yang sudah disediakan untuk dipakai memanjat pohon yang terdapat madu odeng. Setelah kami mendirikan bambu, Kang Sadikin mempersiapkan jerami yang sudah kering untuk dibakar. Nantinya, asap dari jerami ini bisa mengusir kumpulan lebah odeng dari sarangnya. Pengambilan madu itu kurang lebih 2-3 menit, tawon diusir, dia keluar selama 2-3 menit, tawon kembali lagi, sarangnya itu sudah selesai diambil gitu. Seperti itu, karena kalau tidak selesai, si tawon datang masih belum selesai kita ngambil, itu bikin bahaya gitu. Sebelum mengambil madu odeng di atas pohon, Kang Sadikin melakukan ritual terlebih dahulu. Dengan hati-hati, Kang Sadikin mulai memanjat pohon tersebut. Tak lama setelahnya, kami berhasil memanen madu odeng dengan jumlah yang cukup banyak. Sungguh pengalaman yang luar biasa bisa berkesempatan memanen madu odeng bersama masyarakat Baduy. Alam itu sifatnya unik, bisa memberikan kebahagiaan lewat kesederhanaan. Riuh-riuh perkotaan yang menimbulkan kepenatan dapat hilang dengan menikmati indahnya alam. Dari suku Baduy kita diajari bahwa alam bukan hanya untuk dinikmati, tapi
patut untuk disyukuri. Suku Baduy adalah setitik mutiara yang tersimpan di balik riuhnya perkotaan, dengan dasar kesederhanaan juga kebersamaan.